Baik, judul pelajaran kita pada hari Sabat ini adalah tujuan Ka'bah. Ini adalah pelajaran pertama dari seri pelajaran Ka'bah. Penyak White menuliskan dalam Counsels to Workers and Editors, halaman 30 paragraf 2 yang berkata, berlalunya waktu pada tahun 1844 adalah periode dari peristiwa-peristiwa besar, membuka mata takjub kami, pembersihan Ka'bah yang berlangsung di surga, dan memiliki hubungan pasti kepada umat Allah di bumi, juga pekabaran malaikat pertama dan kedua dan ketiga membentangkan spanduk yang bertuliskan perintah-perintah Allah dan iman Yesus. Salah satu tonggak di bawah pesan ini adalah Bait Allah, dilihat oleh umatnya yang mencintai kebenaran di surga, dan tabut perjanjian yang berisi hukum Allah. Terang Sabat dari hukum keempat memancar sinar yang kuat pada jalan dari para pelanggar-pelanggar hukum Allah. Ketidakabadian dari yang jahat adalah tonggak tua. Adakah kita familiar dengan kutipan ini? Umumnya, umat Advent yang percaya tulisan Roh Nubuat belum familiar. Hal ini bukan karena mereka tidak tahu, tetapi belum dikabarkan kepada mereka. Mengapa penting kita ketahui akan kutipan ini? Karena kutipan ini berisi prinsip-prinsip dasar dari keyakinan pergerakan Advent. Kita bisa lihat yang ditandai warna merah. Jika ada yang bertanya kepada kita, apa itu Advent? Kita harus bisa menjawab dengan menyatakan dan menjelaskan kebenaran-kebenaran khusus ini. Karena doktrin-doktrin ini yang membuat kita berbeda dari yang lain. Dari kutipan ini kita dapatkan daftar doktrin khusus dari pergerakan Advent, dan bahkan umumnya dari daftar ini hanya Advent yang punya. Mari kita lihat susunannya. Yang pertama adalah 10 hukum Allah, yang kedua hari Sabat, yang ketiga kondisi orang mati, yang keempat pekabaran 3 malaikat, yang kelima Ka'bah surgawi, yang keenam iman Yesus, yang ketujuh kedatangan Yesus yang kedua kali. 7 pilar ini dinyatakan dalam kutipan tersebut. Inilah pilar doktrin pergerakan Advent yang sesungguhnya. Dari daftar pilar doktrin ini, inti pergerakan Advent dan Ka'bah atau doktrin Ka'bah adalah salah satunya. Itu sebabnya penting bagi umat Advent memahami akan pelajaran ini. Mari kita pelajari dan lihat apa aplikasi rohani yang penting bagi kita, khususnya di penghujung akhir zaman ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Siapakah aku yang akan diam di tengah-tengah umatnya ini? Ayat 1 menyatakan, Keluaran 25 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Aku yang dimaksudkan adalah Tuhan, yaitu Allah Bapa. Kita sudah lihat dalam pelajaran sebelumnya. Namun bagi yang baru belajar, tabel berikut merupakan ringkasan yang menolong kita untuk melihat bahwa Tuhan yang dimaksud adalah Allah Bapa. Ulangan 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yeremia 10 ayat 10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Dan Yesus dalam doanya kepada Bapanya dalam Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan Paulus menyatakan dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut,
dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Dari rangkaian ayat menjelaskan ayat ini, ternyata Alkitab menjawab dirinya sendiri tentang siapa Tuhan yang minta Musa dirikan Ka'bah agar dia diam di tengah-tengah umatnya. Dia adalah Allah Bapa. Tuhan ini adalah Allah Bapa. Alkitab membuktikan. Dan masih banyak ayat lain dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah Bapa, dan kita bisa lihat pelajaran-pelajaran sebelumnya untuk menolong. Namun penting bagi kita untuk memahami bahwa Roh Nubuat menjelaskan dalam Signs of the Times Januari 9 tahun 1879 paragraf 2 yang berkata, Sang Pencipta Agung mengumpulkan penghuni surgawi bahwa ia akan berada di hadapan semua malaikat, memberikan penghormatan khusus kepada anaknya. Sang anak duduk di atas tahta bersama Bapa, dan kumpulan malaikat kudus surgawi berkumpul di sekitar mereka. Bapa kemudian menyatakan bahwa ditahbiskan oleh dirinya sendiri, Kristus harus setara dengan dirinya sendiri. Sehingga, perhatikan ini, dimanapun kehadiran anaknya, itu adalah kehadirannya sendiri. Firman-Nya, yaitu firman anak, harus dipatuhi dengan kerelaan sebagaimana firman dari Bapa. Dia, yaitu Bapa, telah memakaikan anaknya dengan otoritas untuk memerintah penghuni surgawi. Pencipta agung ini adalah Allah Bapa, dan Bapa yang menciptakan segala sesuatu melalui anaknya. Kita bisa baca 1 Korintus 8 ayat 6, Kolose 1 ayat 15 dan 17, dan Ibrani 1 ayat 2. Nah, dikatakan dalam kutipan ini, anak Allah duduk di atas tahta kemuliaan yang adalah milik Bapanya. Allah Bapa mengurapi, atau Nyonya White gini gunakan istilah ditahbiskan anaknya, agar anak Allah ini menjadi setara dengan Bapanya. Sehingga kehadiran anak sama dengan kehadiran Bapa. Apa yang anak Allah firmankan sama dengan dari Bapa sendiri yang berfirman. Ini maknanya jika kita membaca firman Allah. Kita bukan hanya mendengar suara anak, tetapi suara Bapanya juga. Sebab Yesus berbicara bukan dari dirinya sendiri, tetapi apa yang Bapa perintahkan. Itu sebabnya bila anak bicara, itu sama dengan Bapa yang bicara. Ini perlu dipahami umat Allah agar menolong melihat hubungan pernyataan Roh Nubuat dan Alkitab, sebagaimana kita akan belajar nanti. Kemudian, berikutnya dalam From Heaven with Love, halaman 70 paragraf 5, Nyonya White tuliskan, pada baptisan juru selamat, setan mendengar suara Jehovah yang bersaksi tentang keilahian Yesus. Sekarang setelah Yesus datang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, Roma 8 ayat 3, Bapa, yaitu Jehovah, sendiri berbicara. Dia sebelumnya berkomunikasi dengan manusia melalui Kristus. Sekarang, dia berkomunikasi dengan manusia di dalam Kristus. Sekarang jelas bahwa hubungan antara Allah dan manusia telah dipulihkan, yaitu melalui anak Allah tadi. Jadi, sebelum Yesus turun menjelma menjadi manusia, Allah Bapa, yaitu Jehovah, berbicara melalui Kristus kepada manusia. Inilah yang terjadi pada peristiwa Musa menerima hukum dari Allah di Gunung Sinai, atau menerima perintah untuk membangun Ka'bah tersebut. Allah yang berbicara tetapi melalui anaknya. Anak Allah sebagai juru bicara. Apa yang Bapa sampaikan, anak Allah sampaikan atau lanjutkan kepada manusia. Tetapi setelah Yesus menjadi manusia, Allah Bapa berbicara di dalam anaknya. Allah Bapa di dalam anak. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak percayakah kamu bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa? Itu maksudnya. Ini penting kita pahami sebab semua yang Musa terima dari Allah Bapa
disampaikan melalui anaknya. Yesuslah yang berbicara kepada Musa. Kembali kepada tema kita, tujuan Ka'bah adalah untuk Allah Bapa diam di tengah-tengah umatnya. Nah, ini kita simpan dalam pikiran kita sebagaimana kita belajar tentang seri Ka'bah ini. Allah Bapa hadir melalui anaknya. Sekarang dia bilang, tolong bangun Ka'bah sebab saya mau diam di tengah-tengah kamu. Kita simpan semua ini agar kita memahami maknanya. Ibrani 8 ayat 5 berkata, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ka'bah tersebut adalah gambaran atau bayangan dari apa yang ada di sorga. Perlu kita semua renungkan, jika disebut gambaran atau bayangan dan atau contoh, maka itu artinya harus ada aslinya. Artinya aslinya juga harus bisa dilihat dan berwujud. Jika tidak bisa dilihat dan tidak berwujud, apakah ada bayangannya? Tentu tidak ada. Apakah ada gambarannya? Tentu juga tidak ada. Ini pertanyaan sederhana mungkin bagi beberapa kita, tapi ini prinsip dan mendasar bahwa yang namanya bayangan, yang namanya gambaran atau contoh, aslinya itu harus bisa dilihat minimum atau berwujud. Ya. Namun jangan lupa, jika disebut bayangan, apakah itu sama persis dengan aslinya? Sama sekali tidak. Bayangan adalah gambaran kasar tentang aslinya. Nah, kita perlu simpan semua ini, prinsip-prinsip dasar ini sebagaimana kita belajar nanti. Selanjutnya, Tuhan menyatakan tentang bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat Ka'bah tersebut. Daftarnya kita bisa baca dalam Keluaran 25 ayat 1-7 dan Keluaran 35 ayat 4-9. Berikut beberapa makna dari bahan dan warna itu yang kita perlu supaya kita memahami pelajaran selanjutnya sebagai dasar-dasar kita. Yang pertama adalah bahan. Keluaran 36 ayat 37. Juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Kain dan bahan yang berwarna-warni ini adalah gambaran pelangi yang melingkupi tahta Allah. Yohanes yang kekasih menuliskan dalam Wahyu 4 ayat 3, dan dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Yeskiel menuliskan dalam Yeskiel 1 ayat 28, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan, yaitu Allah Bapa. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Masih ingat tadi? Ka'bah adalah gambaran dan bayangan yang ada di surga. Manusia tidak dapat membuat gambaran yang sebenarnya dari kemuliaan Allah. Karenanya, hanya dengan kain dan warna hal tersebut bisa dibayangkan. Itu bukan aslinya, dan kembali hanya yang bisa dilihat dan atau ada wujudnya yang bisa digambarkan dan punya bayangan. Pelangi ini jelas terlihat. Yeskiel dan Yohanes menyatakannya. Kemudian dalam Keluaran 26 ayat 31, haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kermizi dan kain lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Kerupnya ini ditenun, ya, bukan digambar, bukan dengan batik. Ini adalah bayangan banyaknya malaikat-malaikat di sekeliling tahta Allah yang siap bergerak atas perintah Allah. Kita buka Wahyu 5 ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu,
Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu laksa. Kita tidak dapat membuat aslinya di dunia ini. Karenanya, tirai itu hanya gambaran dan bayangan dari apa yang dilihat di surga. Dan itu pun hanya gambaran kecil saja. Kemudian atap. Keluaran 26 ayat 1 dan 14. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda. Dan, saya ulangi, kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kermisi. Dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba, jantan, yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Kain-kain tersebut ditenun dengan gambar kerup atau malaikat juga. Jadi tidak hanya tirai, tapi itu atap juga ada gambar daripada malaikat-malaikat. Ini adalah gambaran bayangan dari tudung tahta Allah. Sebagaimana yang kita baca dalam Yeskiel 1 ayat 28 dan Wahyu 5 ayat 11 tadi, adanya malaikat-malaikat. Lalu bagaimana dengan kulit dan bulu? Keluaran 26 ayat 7. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Ya, ada lapisan. Kulit lumba-lumba dan kulit kambing ini atau bulu kambing ini adalah perlindungan sempurna terhadap cuaca. Kita tahu mereka hidup di padang belantara. Ya. Kondisi suhunya pada siang hari bisa panas sekali dan pada malam hari bisa dingin sekali. Sebab itu perlu dibuat suatu tudung, suatu pelindung. Kemudian Keluaran 39 ayat 34. Tudung dari kulit domba jantan yang diwarna merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung. Bila kita baca, jadi ini semua, saya ulangi ya, ini semua kulit-kulit ini adalah untuk menudung, untuk menahan akan kondisi cuaca. Karena mereka tinggal di padang belantara. Nah, bila kita bayangkan ini semua secara pandangan manusia saja, warna, ya, kemudian bahan, lapisan, ya, maka Ka'bah itu saja merupakan suatu bangunan yang sangat indah dari setiap sisi dan sudut bila mana kita lihat melalui gambaran yang disampaikan oleh Alkitab ini. Belum lagi kalau kita lihat aslinya. Ya. Nah, selanjutnya di dalam Ka'bah sendiri ada pembagian ruangan. Keluaran 26 ayat 33. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Sebutan lainnya adalah bilik suci dan bilik maha suci. Ini adalah gambaran pelayanan Yesus yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan berebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Di bilik suci inilah gambaran pelayanan Kristus yang menawarkan keselamatan cuma-cuma kepada setiap orang dan bagi siapa saja yang menerima. Akan memulai suatu perjalanan kekristenan. Nanti kita akan pelajari sebagaimana kita lanjutkan, karena kita akan bahas setiap perabot-perabot dalam Ka'bah, di mana Kristus dengan tangan tak terbatasnya melindungi dan menopang setiap orang yang berseru kepadanya, dan tidak ada kuasa atau setan yang dapat merebut umat Allah dari perlindungannya. Yang membuat kita gagal adalah dengan melepaskan tangan perlindungan tersebut serta pandangan kita dari Kristus kepada yang lain. Kita tentunya masih ingat pengalaman Petrus berjalan di atas air. Begitu pandangannya beralih dari Yesus, dia mulai tenggelam. Tahap pertama ini juga, atau bilik suci ini, digambarkan dengan perumpamaan perjamuan kawin dalam Matius 22 ayat 1-14. Masing-masing kita tentunya masih ingat siapa yang hadir pada akhirnya. Semua yang dijumpai di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik.
Kalau kita baca dalam ayat 10. Orang undangan atau para undangan yang sebenarnya tidak mau datang. Proses undangan ini adalah pekerjaan tahap pertama dalam bilik suci. Ya, kita akan pelajari sebagaimana kita akan lanjutkan nantinya, khususnya mengenai perabot-perabot. Tapi ini adalah pendahuluan. Kita perlu pahami tujuan daripada Ka'bah ini. Ya. Nah, kemudian ada bilik yang maha suci atau tahap kedua. Matius 22 ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Pelayanan di bilik maha suci yang dilakukan 1 kali setahun adalah proses penghakiman atau yang dikenal dengan istilah hari grafirat atau hari pendamaian. Dalam proses penghakiman, tentunya ada proses pemeriksaan. Itu sebabnya dalam perumpamaan jamuan kawin tersebut, sang raja masuk, dia melakukan pemeriksaan dengan bertemu tamu-tamunya. Dan dia temukan ada yang tidak menggunakan pakaian pesta. Nah, ada satu hal utama dari Ka'bah. Kita sudah lihat tadi, ya, kita tidak bahas ukuran, tidak bahas luas dan sebagainya. Kita lihat poin-poin penting sebelum kita masuk kepada, nanti kita akan lihat dari perabot-perabot itu, kita akan lihat ukuran-ukuran dan sebagainya. Ini sebagai pendahuluan. Kita sudah lihat bagian-bagiannya. Nah, ada bagian utama yang seringkali kita kurang amati, yaitu Keluaran 40 ayat 38. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Pada siang hari menaungi, ya, ini tiang awan ini menaungi dari panas, khususnya bagi mereka yang melayani dalam Ka'bah atau yang berbakti di pelataran. Dan pada malam hari menghangatkan dari suhu dingin. Karena di padang gurun itu iklim itu sangat ekstrim, ya. Siang panas sekali, malam sangat dingin sekali. Nah, tiang awan dan tiang api ini juga yang menuntun perjalanan bangsa Israel di padang gurun, baik siang dan malam, serta lambang perlindungan Allah bagi umatnya di dunia ini. Nah, ini salah satu komponen dari Ka'bah yang sering kali kita lupa untuk sampaikan. Ya, orang semua tahu tapi lupa disampaikan bahwa ini adalah wujud daripada kehadiran Allah itu. Dan pada waktu nanti Ka'bah itu sudah pindah di Yerusalem, itu tiang awan sudah tidak ada lagi. Ya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tuhan adalah Allah Bapa, dan tujuan Ka'bah adalah supaya Allah Bapa diam di tengah-tengah umatnya, dan itu digambarkan dalam kehadiran tiang awan dan tiang api. Ya. Namun siapakah sebenarnya yang hadir? Ingat tadi kita punya pendahuluan yang disampaikan Roh Nubuat. Alkitab dan Roh Nubuat menyampaikan kepada kita. Keluaran 23 ayat 20 dan 21. Sesungguhnya aku mengutus, ini Allah Bapa berkata, seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Ya. Sebab namaku ada di dalam dia. Nah, Roh Nubuat menjelaskan mengenai pernyataan ini dalam Christ Object Lesson, bab 23, halaman 287, paragraf 1. Kristus adalah pemimpin dari anak-anak Israel dalam pengembaraan mereka di padang gurun, diselubungi dalam tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Dia memimpin dan memandu mereka. Masih ingat tadi Yahweh tulis bahwa Bapa urapi anaknya agar di mana saja anaknya hadir, itu sama dengan kehadiran Bapa. Dan firman anak Allah harus dipatuhi sebagaimana firman dari Allah Bapa. Prinsip ini harus kita ingat sebagaimana kita belajar tentang Ka'bah. Memahami hubungan Allah Bapa dan anaknya menolong kita mengerti dengan benar dan jelas tentang doktrin Ka'bah. Akan mudah nanti. Ya, seringkali orang merasa bingung dengan doktrin Ka'bah. Tidak susah.
asal kita mengerti hubungan Bapa dan Anak ini. Inilah gambaran awal tentang Ka'bah. Ini dasar-dasar yang perlu kita ketahui atau perlu disegarkan sebelum kita lanjutkan pembahasannya. Ada satu ayat inti yang perlu kita ingat dan akan selalu menjadi ayat utama dalam pembahasan tentang Ka'bah ini, yaitu Mazmur 77 ayat 14 dalam bahasa Indonesia dan ayat 13 dalam bahasa Inggris yang berkata, "Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami?" Dalam versi King James lebih tepat, dikatakan, "Thy way, O God, is in the sanctuary." Ya. Ini satu kata yang tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia disebutkan hanya kudus. Harusnya Ka'bah atau bait kudus atau bait suci. Ya. Jadi terjemahannya harus berbunyi, jalanmu ya Allah ada di dalam Ka'bah. Ya. Ada berapa jalan? Cuman satu. Thy way. Ya. Tunggal. Kenapa kita perlu pahami ini? Karena Ka'bah itu bukan sekedar lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Kalau hanya untuk hadir dan diam di tengah-tengah umatnya, bukanlah hal yang sulit bagi Allah. Apalagi Alkitab berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Jadi bagi Allah yang maha hadir, gampang sekali untuk hadir atau diam di tengah-tengah umatnya. Ya. Ini perlu kita ingat sebagaimana kita belajar. Fokus kita bukan hanya tentang kehadiran Allah saja. Sebab kalau hanya hadir, gampang buat Allah. Tidak perlu repot-repot suruh bangun Ka'bah yang dengan begitu pernak-perniknya, dengan begitu banyak warna-warni dan ketentuan. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Ya, kalau hanya hadir. Oleh karena itu ada makna yang lebih mendalam dari sekedar hadir. Inilah yang disampaikan oleh pemazmur. Thy way, O God, jalanmu ya Allah, ada di dalam Ka'bah. Itu sebabnya kita perlu pelajari jalannya ini apa. Ada perabot, ada upacara, itu semua perlu kita pelajari. Bukan hanya mengerti, tapi menjadikannya aplikasi rohani kita. Oleh karenanya, kenapa harus ada Ka'bah? Kejadian 3 ayat 8 dan 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kebersamaan adalah hal penting bagi Allah. Adam menyadari kesalahan yang dia dan istrinya lakukan, yang membuat mereka lari bersembunyi dari Allah. Tetapi Allah tidak ingin kita hanyut dalam rasa bersalah. Itu sebabnya begitu dosa masuk ke dalam dunia ini, perhatikan, Allah segera ambil inisiatif untuk selamatkan orang berdosa. Dan inilah tema keseluruhan dari Alkitab, bahwa karena begitu besar kasih Allah, sehingga dia turun untuk mencari yang berdosa dan selamatkan mereka. Kemudian, Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Adalah kerinduan Allah untuk tinggal dan diam bersama-sama dengan umatnya dalam kedamaian. Jadi kehadiran Allah bukan hanya untuk sekedar hadir di tengah-tengah umatnya, tetapi demi keselamatan mereka, agar mereka tinggal bersama-sama dengan Dia dengan damai. Inilah makna Ka'bah itu. Tidak hanya untuk mengenal Allah yang kita sembah, tidak hanya mengenal jalan Allah yang ada dalam Ka'bah, tidak hanya memahami rencana keselamatan, tetapi Ka'bah adalah inisiatif Allah untuk jangkau dan selamatkan kita, sebab Dia rindu untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Kita simpan semua dalam ingatan, sebagaimana nanti kita belajar di seri berikutnya. Kita sudah tahu dan kenal Allah yang kita harus sembah, yaitu Allah Bapa. Bagaimana dengan jalan Allah yang dalam Ka'bah tadi atau jalan Tuhan? Kita juga sudah tahu bahwa Dia adalah Yesus Kristus. Alkitab berkata dalam Yohanes 1 ayat 23. Jawabnya, "Akulah
Suara orang yang berseru-seru di padang gurun, ini pernyataan Yohanes Pembaptis. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Siapakah jalan Tuhan itu? Yohanes 14 ayat 6, Yesus katakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Perhatikan ini perlu kita ingat juga selama kita belajar tentang Ka'bah ini. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ingat baik-baik ini kalimat, karena ini akan terus menjadi dasar prinsip pelajaran doktrin Ka'bah. Ya. Kemudian dalam Kisah 18 ayat 25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Ia di sini adalah Apolos. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Jelas Alkitab berkata Tuhan itu adalah Allah kita dan Dia adalah Allah Bapa, dan jalan Tuhan yang ada di dalam Ka'bah adalah anaknya Yesus Kristus. Ingat, Ka'bah adalah gambaran dan bayangan dari yang di sorga, dan yang ada gambaran dan bayangannya adalah yang dapat dilihat atau mempunyai wujud. Nah, tadi disebutkan ada tirai yang memisahkan bilik suci dan bilik maha suci. Lambang siapakah tirai itu? Lambang Yesus. Ibrani 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dalam ayat ini disebut tabir atau tirai. Dan tabir itu adalah Yesus Kristus. Dan tidak hanya tabir atau tirai, semua pelayanan dalam Ka'bah melambangkan pelayanan Yesus Kristus. Kita akan pelajari lebih lanjut nanti dalam pelajaran berikutnya. Namun perlu kita pahami bahwa tirai ini adalah lambang daripada Yesus. Dan tirai ini tidak hanya sebagai pemisah. Kalau istilah orang timur sini, untuk pangpele, ya. Bukan hanya untuk pangpele atau pemisah, tetapi juga pelindung. 1 Raja-Raja 8 ayat 11. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Tirai tersebut bukan hanya untuk memisahkan, ya, bukan hanya sekedar pemisah, tetapi juga sebagai pelindung bagi imam-imam serta para umatnya dari terkena sinar kemuliaan Allah yang bersinar di atas tabut perjanjian di antara kedua kerubim. Sebab umatnya tidak dibiarkan dalam kegelapan. Karenanya tirai tidak dibuat menutup sampai ke atap atau ke langit-langit. Tetapi ada bagian yang tidak tertutup pada bagian atas, ada celah, ya. Sehingga melalui celah itu terang atau sinar masih dapat menembus dan menerangi bilik suci. Jadi dari bilik maha suci, terang itu bisa menembus melalui celah itu ke bilik suci dan menerangi bilik suci dan juga umatnya atau para imam yang melayani di dalam. Nah, perlu diingat, Ka'bah tidak memiliki jendela. Sehingga harus ada terang bersinar di dalam ruangan. Dan ada kalanya cahaya kemuliaan Allah bersinar begitu terang sampai-sampai imam harus mundur keluar. Itu tidak hanya cahaya yang terlihat. Saya ulangi, itu hanya cahaya yang terlihat dari celah atas saja. Nah, bayangkan jika tidak ada tirai, cahaya itu terang langsung menghantam kepada imam-imam. Apa yang terjadi? Ya. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia. Sebab manusia tidak dapat melihat Allah Bapa tanpa dihanguskan. Dalam Yesuslah manusia dapat melihat kemuliaan Allah untuk membantu lihat gambar. Saya ulangi. Dalam Yesuslah manusia dapat melihat kemuliaan Allah. Nah, untuk memahami mengenai celah itu, gambar berikut ini boleh menolong kita. Ya. Mudah-mudahan bisa dilihat. Jadi, tirai itu yang warna biru. Di belakang atau sebelah kiri adalah bilik Maha Kudus atau Maha Suci, di mana imam berdiri itu adalah bilik suci. Nah, di atas tirai itu ada celah. Memang sengaja dibikin celah agar sinar kemuliaan dari atas tabut atau seringkali disebut sebagai Shekinah glory atau kemuliaan Shekinah itu dia bisa melewati celah dan masuk ke bilik suci. Ya. Nah, sinar tersebut
Seringkali oleh karena kuatnya itu membuat imam harus mundur bahkan sampai keluar dari ruangan. Ya. Nah, bayangkan kalau tidak ada ini tirai. Jadi tirai ini bukan hanya sekedar pemisah atau membuat pemisah antara bilik suci, bilik maha suci. Itu juga pelindung kepada kita. Sinar yang terpancar dari celah itu saja dapat membuat imam-imam harus mundur karena kemuliaan Allah tersebut. Bagaimana jika tidak ada tirai? Perhatikan yang di atas tabut adalah sinar kemuliaan Allah Bapa. Kemudian tirai adalah lambang anaknya, Yesus Kristus. Tirai ini melindungi kita, karena kita tidak dapat berhadapan langsung dengan Bapa. Ya, dan hanya ada satu tirai. Perhatikan yang di atas tabut adalah sinar kemuliaan Allah Bapa. Kemudian tirai itu adalah lambang anaknya, Yesus Kristus. Ya. Tirai itu yang melindungi kita, yaitu Yesus. Karena kita tidak dapat berhadapan langsung, tidak dapat masuk langsung kepada Bapa. Ya. Harus ada jalan, harus ada yang melindungi kita, menolong kita. Dan hanya ada satu dia, yaitu siapa? Anak Allah. Itu sebabnya penting bagi kita memahami hubungan Bapa dan anaknya bila mana kita belajar tentang Ka'bah. Ini dasar dalam mempelajari doktrin Ka'bah. Kita lanjutkan, 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kembali, hubungan Bapa dan anak dinyatakan dengan jelas. Ya, bahwa kemuliaan Bapa itu nyata pada wajah Kristus. Selanjutnya, tirai itu bukan hanya pemisah, tirai itu juga bukan hanya pelindung, tapi juga pembatas. Apa bedanya pembatas dengan pemisah? Imamat 16 ayat 2. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Tirai itu tidak sekedar sebagai pemisah, tetapi juga pembatas. Tidak sembarang orang dan sembarang waktu bisa melewati tirai itu. Allah sudah tentukan waktunya, sebab tirai itu adalah lambang bahwa hanya ada satu jalan kepada Bapa, dan ada waktu yang telah ditetapkan untuk masuk, yaitu 1 kali dalam setahun. Dan tidak ada 2 imam besar yang melayani dalam bilik maha suci. Hanya satu imam besar, hanya satu pengantara. Itu sebabnya Paulus nyatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Hanya satu pengantara kita, sebab hanya satu imam besar yang bisa masuk dalam bilik maha suci, menghadap tahta kasih karunia Allah Bapa. Nanti kita akan lihat dalam pelajaran sore nanti mengenai tabut perjanjian. Nanti sore kita akan belajar mengenai tabut. Ya. Hanya satu pengantara kita. Nah, di tabut itu ada berapa yang duduk? Kita akan lihat nanti. Nah, tirai itu apakah tetap untuk selamanya? Tadi kita sudah pelajari, kita baca lagi. Markus 15 ayat 38. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Tirai terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Ini bukan pekerjaan sederhana. Ini pekerjaan mujizat Allah Bapa. Merobek kain baju saja bukan pekerjaan sederhana. Apalagi yang namanya tirai, atau dalam bahasa sehari-hari kita bilang horden. Ya. Bahkan menurut sejarah catatan orang Yahudi, tirai tersebut tebalnya 9 inci atau sekitar 22 cm. Bayangkan ya, tebalnya itu 22 cm. Kenapa? Karena ada beberapa jenis bahan berlapis-lapis, warna dan bahan. Ya. Dan ingat, ini adalah tirai dalam Ka'bah yang ada di zaman Herodes, bukan yang di padang gurun. Jadi tirainya sangat tebal. Ya. Merobek itu bukan pekerjaan sembarangan. Ron Hubbard menuliskan dalam SDA Bible Commentary, volume 5, halaman 1109. Material tirai itu sangat mahal, dengan warna ungu dan emas, dengan sangat panjang dan tebal. Pada saat Kristus mengembuskan nafasnya yang terakhir,
ada saksi-saksi mata di dalam Ka'bah yang melihat bahan tirai yang kuat dan berat dirobek oleh tangan yang tidak kelihatan dari atas ke bawah. Dan tangan yang sama ini sesuai yang kita sudah pelajari adalah tangan yang menuliskan Mene Mene Tekel Ufarsin. Nah, mengapa harus terbelah atau dirobek dari atas sampai ke bawah? Tirai kan bisa digeser, ya. Tirai bisa saja digeser dengan hikmat dari ujung dinding sampai ujung dinding sebelah. Lalu apa maksudnya dengan dirobek? White nyatakan dalam buku Kerinduan Segala Zaman. Yang pertama dari halaman 165 paragraf 4. Buku pertama. Ketika Kristus disalibkan, tirai dalam bait suci itu tercarik dua dari atas ke bawah, yang berarti bahwa korban besar yang terakhir sudah diadakan. Artinya sudah dilakukan. Dan bahwa sistem persembahan korban-korban berakhirlah sudah untuk selama-lamanya. Kemudian bilik suci dan bilik maha suci juga sudah tidak suci lagi. Itu makna dirobek. Roh Nubuat tuliskan dalam halaman yang sama. Kesuciannya sudah hilang lenyap dan telah ditentukan akan binasa. Sejak hari itu, semua korban dan upacara yang berhubungan dengan korban-korban itu tiada mengandung arti lagi. Dalam tulisan Nyonya White, dalam bukunya tulisan-tulisan permulaan, dia menuliskan, sebagaimana Yesus tergantung di atas kayu salib dan berseru, "Sudah selesai," tirai dalam Ka'bah terbelah dua dari atas ke bawah, melambangkan bahwa Allah tidak lagi bertemu dengan imam-imam di dalam Ka'bah untuk menerima korban-korban dan peraturan-peraturan mereka, dan juga untuk menunjukkan bahwa dinding pemisah antara Yahudi dan bukan Yahudi telah diruntuhkan. Jadi makna daripada horden dirobek ini bukan hanya satu. Ada beberapa makna. Bahwa korban yang terakhir, yang besar itu telah diadakan. Yang lainnya selesai. Karena sudah digenapi dalam korban besar, yaitu Yesus mati di kayu salib. Kemudian bilik suci, bilik maha suci sudah tidak ada lagi maknanya. Sudah ada jalan baru yang dibuat, jalan baru yang hidup. Kemudian Allah tidak bertemu lagi dengan imam-imam di dalam Ka'bah lagi dengan adanya tirai robek tersebut, serta dinding pemisah antara orang Yahudi dan bukan Yahudi diruntuhkan. Inilah jalan masuk bagi kita. White juga lanjutkan dalam buku yang sama, SDA Bible Commentary volume 5, halaman 1109. Tindakan ini melambangkan kepada semesta surgawi dan kepada dunia yang dirusak dosa, bahwa sebuah jalan yang baru dan yang hidup telah dibuka kepada umat manusia yang telah jatuh. Ini artinya tindakan merobek. Jadi tindakan robek ini mempunyai makna. Kalau hanya untuk membuka, bisa digeser, selesai, atau diturunkan. Tapi kenapa harus dirobek? Ada maknanya. Dan hanya ada satu jalan saja. Melalui Kristus kita mempunyai jalan masuk kepada Bapa, dan jalan itu tidak mempunyai tirai penghalang lagi. Kita dapat melihat kemuliaan Bapa melalui anaknya. Inilah yang Paulus jelaskan dalam Ibrani 10 ayat 20 tadi. Jalan baru itu adalah Yesus. Nah, tirai sudah robek. Ka'bah dunia sudah tidak berlaku lagi. Lambang sudah digenapi. Namun benarkah sudah tidak ada lagi Ka'bah di dunia ini? Ini pelajaran penting bagi umat Allah yang mohon maaf kurang ditekankan dalam pelajaran doktrin Ka'bah. Kita belajar doktrin Ka'bah umumnya sebagai pendahuluan cukup sampai di sini. Ya, atau mungkin kita bikin gambaran lainnya, tapi karena kita akan masih ada seri, kita akan lihat detailnya. Tapi umumnya hanya untuk menyatakan bahwa Ka'bah untuk kehadiran Allah. Selesai. Dan oleh karena tirai sudah robek, Ka'bah tidak ada lagi. Padahal Ka'bah Allah masih ada di dunia ini. Yaitu siapa? Diri kita. 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Nah, ini penting kita pahami dan hubungannya dengan Ka'bah dunia tadi atau Ka'bah secara fisik. Sebab dengan memahami hubungan Bapa dan Anak, kita memahami doktrin Ka'bah. Nah, sekarang kita sebagai bait Allah, di mana roh Allah diam dalam kita, kita juga penting memahami hubungan Bapa dan Anak supaya mengerti akan Ka'bah ini. Ya.
kita adalah bait Allah atau Ka'bah Allah melalui kehadiran Roh Allah. Paulus lanjutkan, Efesus 2 ayat 21 dan 22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. 2 kali Paulus katakan di dalam Dia. Ya. Kita jadi bangunan Ka'bah bagi Allah di dalam Roh. Nah, siapakah Dia ini yang Paulus ulang-ulang ini? Dan apa maknanya tempat kediaman di dalam Roh? Nah, masih dalam perikop yang sama, yaitu dalam Efesus 2. Dia berkata, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel. Artinya kalau mau jadi Israel, kita harus memiliki Kristus. Israel rohani artinya ya. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, perhatikan, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dia yang dimaksudkan Paulus adalah Yesus Kristus. Di dalam Kristus kita menjadi suatu bangunan Ka'bah bagi Allah. Di dalam Roh. Nah, Roh siapa? Masih dalam perikop yang sama. Kita lihat ayat 18. Paulus tuliskan, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya, saya ulangi. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Pertanyaan, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, ada berapa jalan kepada Bapa? Hanya satu. Yesus katakan apa? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebabnya tadi kami sampaikan, jangan lupa kalimat ini dalam belajar doktrin Ka'bah. Ingat terus ini, karena hanya satu jalan. Ya. Oleh karenanya disebutkan di sini, roh siapa yang dimaksudkan oleh Paulus? Karena dikatakan dalam satu roh kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Yesus katakan hanya satu jalan kepada Bapa. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika demikian, ini roh siapa? Ini adalah rohnya Kristus. Ya. Kita jangan bikin doktrin yang baru dengan mengatakan bahwa ini adalah roh oknum lain atau yang bukan Yesus. Ya. Ini penting dipahami. Kenapa? Karena doktrin Trinitas ajarkan bahwa roh ini adalah oknum lain yang bukan Yesus, yang mereka sebut Allah roh. Nah, jika kita sebut ini adalah oknum lain yang bukan Yesus, maka ada dua jalan kepada Bapa. Ya. Apakah ini yang Alkitab dan Yesus katakan? Ya. Apakah ini yang doktrin Ka'bah ajarkan? Ada dua jalan kepada Bapa? Tentu tidak. Yesus ajarkan dan doktrin Ka'bah nyatakan bahwa hanya ada satu jalan. Thy way, O God, is in the sanctuary. Jalanmu, ya Allah, ada di dalam Ka'bah. Hanya satu jalan, bukan dua. Jadi jika kita kabarkan doktrin Ka'bah dan masih ajarkan Trinitas, mohon maaf, itu namanya blunder. Ya. Nggak nyambung. Nah, sehubungan Efesus 2 ayat 21 tadi dengan 22, Roh Nubuat menyatakan, kita lihat apakah benar roh yang dimaksudkan oleh Paulus adalah roh Kristus. Roh Nubuat tuliskan, Yahweh tuliskan dalam From Heaven with Love, halaman 100 paragraf 2. Kita tidak dapat dengan sendirinya mengusir kerumunan jahat yang telah menguasai hati. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Ya, hanya Kristus. Tetapi Dia tidak akan memaksa masuk. Dia datang ke dalam hati, tidak seperti datang ke Ka'bah yang lama. Tapi Dia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Wahyu 3:20. Kehadirannya, yaitu kehadiran Kristus, akan membersihkan dan menguduskan jiwa, sehingga itu bisa menjadi bait yang kudus bagi Tuhan dan tempat kediaman Allah di dalam roh. Perhatikan Yesus yang mengetuk pintu hati kita dan Yesus yang masuk ke dalam hati kita. Bukan oknum lain yang bukan Yesus. Yesus yang ketuk dan Yesus yang masuk dalam hati kita. Bagaimana caranya?
melalui kehadiran rohnya, roh Kristus. Inilah yang Paulus katakan tadi. Dalam satu roh kita mempunyai jalan masuk kepada Bapa, rohnya Kristus itu. Dan melalui kehadiran roh Kristus itu, kita menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Mengapa dengan menerima Kristus, Allah hadir bersama kita? Karena Yesuslah Immanuel, Allah beserta kita. Kalau kita mau sandingkan, Immanuel itu sebenarnya Ka'bah. Sebab Allah diam beserta kita melalui anaknya. Semua pelayanan dalam Ka'bah adalah anaknya. Thy way, O God, is in the sanctuary. Jalanmu ya Allah dalam Ka'bah. Jalan Allah itu apa? Anaknya. Jadi Ka'bah itu adalah anaknya. Immanuel itu adalah Ka'bah. Immanuel adalah Yesus. Ka'bah itu adalah Yesus. Karena melalui Yesuslah Allah Bapa itu hadir dulu di tengah-tengah kita. Sekarang di dalam kita. Melalui apa? Kehadiran rohnya. Masih ingat apa tujuan Ka'bah tadi? Untuk Allah Bapa diam di tengah-tengah umatnya. Pada waktu Yesus datang ke dunia ini, Allah Bapa diam di tengah-tengah umatnya. Sebab dialah yang Immanuel, yaitu Yesus, secara fisik, secara manusia. Karenanya Ka'bah Allah bukan lagi bangunan, tetapi oknum, yaitu oknum pribadi Yesus Kristus. Dan saat Yesus kembali ke surga setelah kebangkitannya, Allah Bapa hadir diam di dalam kita melalui roh anaknya. Bisa lihat bedanya. Itu sebabnya tadi katakan Nyonya White bahwa dulu Bapa berbicara melalui Kristus. Itu sebelum Yesus turun menjadi manusia. Tapi setelah Yesus turun menjadi manusia dan kembali ke surga, Allah Bapa berbicara di dalam anaknya. Yaitu melalui rohnya. Ini penting kita pahami sebagaimana kita belajar doktrin Ka'bah ini. Jadi kita bisa lihat bedanya. Sebelumnya Allah Bapa diam di tengah-tengah, sekarang Allah Bapa diam di dalam. Dan itu hanya melalui anaknya. Hanya satu cara, satu jalan, bukan dua. Jadi, mau memahami doktrin Ka'bah, kita harus mengerti hubungan Bapa dan Anak. Ini adalah dasar doktrin Ka'bah, bukan Trinitas. Perhatikan kutipan Roh Nubuat berikut ini. Mereka yang berusaha untuk menghapus tonggak-tonggak tua tidak berpegang teguh. Mereka tidak mengingat bagaimana mereka telah menerima dan mendengarnya. Mereka yang mencoba membawa teori yang akan menghapus pilar-pilar iman kita mengenai Ka'bah atau mengenai kepribadian Allah atau Kristus bekerja sebagai orang buta. Manuskrip rilis 760 halaman 9 paragraf 5 tahun 1905. Jadi saudaraku dalam Tuhan, kepribadian Allah dan Kristus adalah pilar dari iman kita sejak dulu. Sebab itulah dasar dari doktrin Ka'bah. Kenapa? Jika kita tidak memahami siapa Allah yang disembah dan melalui siapa, kita akan sulit mengerti doktrin Ka'bah sebenarnya. Semua prosesi dalam Ka'bah adalah lambang Kristus. Dan tentunya mengenal Kristus kita mengenal Bapa. Nah, mana yang lebih penting? Bangunannya atau siapa yang disembah di dalam bangunan itu? Tentunya siapa yang disembah. Sama dengan pelajaran hari ini, renungan pagi tentang hari Sabat. Hari Sabat penting, tetapi siapa yang disembah dalam hari Sabat itu yang terutama. Allah yang disembah pada hari Sabat itu yang utama. Kita sering fokus kepada harinya. Kita sering fokus kepada Ka'bahnya, bangunannya. Lupa bahwa kita harus tahu siapa yang kita sembah di dalam Ka'bah itu dan melalui siapa. Itu pentingnya kita memahami hubungan Bapa dan Anak. Dari kutipan tersebut yang kita baru baca, kita tahu bahwa para pendahulu kita mengerti dengan benar kepribadian atau siapa Allah yang disembah dan siapa Kristus itu. Itu sebabnya sejarawan Gereja Advent menyatakan bahwa para pionir kita adalah anti-trinitas. Ini diakui oleh Gereja Advent. Sebab para pendahulu kita paham benar tentang hubungan Bapa dan Anak adalah dasar doktrin Ka'bah. Nah, yang menarik adalah Gereja Advent akui bahwa para pionir pergerakan Advent adalah anti-trinitas. Lalu Gereja Advent juga adopsi doktrin Ka'bah yang para pionir ajarkan. Tetapi ini yang menarik. Gereja Advent sekarang percaya Trinitas. Seharusnya kalau mereka ajarkan doktrin Ka'bah
yang para pionir ajarkan, mereka seharusnya tidak percaya Trinitas. Karena para pionir pergerakan Advent percaya bahwa hanya ada Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Dan roh itu adalah roh Allah yang dikaruniakan kepada anaknya dan dari anaknya kepada kita. Jadi jika kita memahami doktrin dengan benar, ya, doktrin Ka'bah, maka kita akan mendapatkan kesimpulan yang benar. Sebab Ka'bah itu adalah lambang pelayanan Kristus. Maka yang melayani dalam diri kita sebagai Ka'bah adalah Kristus juga. Ya. Ini pentingnya memahami doktrin Ka'bah supaya memahami kita yang adalah Ka'bah Allah. Dalam Ka'bah itu yang melayani imam besar yang adalah lambang daripada Kristus. Demikian juga dengan kita yang adalah Ka'bah Allah, yang melayani dalam diri kita adalah Kristus. Melalui kehadiran apa? Rohnya, bukan oknum lain. Ya. Roh Nubuat menuliskan dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid 5, halaman 167. Sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga, oleh rohnya, ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Roh Nubuat ajarkan yang sama. Yesus secara fisik melayani di hadapan Bapa dan melalui kehadiran rohnya, yaitu roh Kristus dalam hidup kita, Yesus melayani umatnya. Roh Kristus inilah yang Paulus maksudkan dalam Efesus 2 ayat 18 tadi. Bahwa dalam satu roh, kita beroleh jalan masuk kepada Bapa, yaitu roh anak Allah. Kristus hadir melalui kehadiran rohnya menyertai kita sebagaimana janjinya. Yesus tidak berjanji lalu kirim orang lain untuk sertai kita. Itu namanya ingkar janji. Tapi dia sendiri yang hadir menyertai kita melalui kehadiran rohnya. Jadi bagi umat Advent yang merasa sudah memahami doktrin Ka'bah, melalui pelajaran ini kami menghimbau untuk pelajari kembali apa yang saudara telah pelajari selama ini dan renungkan. Sebab inilah kebenaran doktrin Ka'bah dan ini baru pelajaran pendahuluan. Kita belum lihat aspek yang lain, perabot dan upacara. Ya. Kemudian, di mana imam besar melayani sebagai perantara? Di dalam bilik maha suci. Lalu di mana roh Kristus yang sebagai pengantara kita saat ini dalam tubuh kita sebagai bait Allah, melayani kita sebagai pengantara di dalam hati kita. Maka artinya, hati kita adalah bilik yang maha suci dari tubuh kita atau Ka'bah tubuh ini. Galatia 4 ayat 6 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jelas bahwa yang hadir dalam hati kita adalah roh Kristus dan bukan oknum lain. Sebab Kristuslah satu-satunya jalan masuk kepada Bapa, satu-satunya pengantara kita kepada Bapa, satu-satunya Immanuel, satu-satunya tirai. Bagaimanakah kondisi hati kita? Jika demikian, kalau hati kita adalah bilik maha suci, bagaimana kondisinya? Ini pesan penting dan utama pada pagi hari ini. Sebagaimana kita tiba di penghujung dari zaman akhir ini, bagaimana kondisi hati kita? Karena itu tempat Yesus melayani. Mari kita selidiki masing-masing. Itu sebabnya masa ini disebut hari pendamaian. Bangsa Israel berpuasa menilik hati mereka. Bila mana ada yang belum dibereskan, mereka minta ampun. Mereka akan sujud dengan tenang, berpuasa selidik hati. Itu juga yang harus menjadi bagian kita saat ini. Kita selidiki hati kita, karena disitulah Yesus melayani. Itulah bilik maha suci. Apa tantangan kita sekarang? Dulu, pemisah itu adalah tirai. Dan itu sudah robek. Sekarang, pemisah itu adalah pintu hati kita. Dan pintu itu, gagang tuasnya dari dalam. Yang bisa buka hanya kita. Itu sebabnya Yesus tidak bisa paksa masuk. Dia hanya ketuk dan ketuk. Adakah kita mau buka pintu hati kita agar Yesus masuk dan tinggal dalam kita? Mari kita rangkumkan. Tujuan Ka'bah. Allah Bapa diam di tengah-tengah umatnya, sebab Allah Bapa yang berinisiatif untuk selamatkan orang berdosa juga
Allah Bapa rindu untuk tinggal bersama-sama dengan umatnya, dan itu diwujudkan dalam jalan Tuhan, jalan keselamatan yang ada di dalam Ka'bah. Jalan Tuhan itu adalah Yesus Kristus yang melayani di sorga dan di dalam hati kita. Karena Yesus adalah satu-satunya pengantara, sebab hanya satu imam besar yang melayani dalam bilik maha suci. Karenanya, kehadiran Allah Bapa terwujud dalam anaknya. Yesuslah Immanuel. Itu sebabnya, Yesuslah Ka'bah itu, dan Allah tidak lagi diam di tengah-tengah, tetapi diam di dalam diri kita melalui roh anak Allah yang melayani di dalam hati kita. Galatia 4 ayat 6. Simpan semua ini dalam ingatan kita, sebagaimana kita akan pelajari selanjutnya tentang seri Ka'bah ini. Dari semua kebenaran ini, tidak heran Yohanes menuliskan dalam Wahyu 21 ayat 22, ya, sebagai ayat terakhir. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Ini di kota baru, Yerusalem baru. Di sana tidak diperlukan lagi Ka'bah. Allah Bapa sendirilah Ka'bahnya. Demikian juga dengan anak domba, yaitu anaknya, Yesus Kristus. Bisa lihat, hanya dua. Dari awal sampai akhir, doktrin Ka'bah ini hanya ajarkan dua. Tidak ada tiga. Ya. Penting memahami hubungan Bapa dan anak. Ya. Tidak perlu lagi lambang. Allah Bapa sendiri hadir di tengah-tengah umatnya, langsung. Ya. Bahkan tinggal bersama kita. Bapa dan anak tinggal atau diam bersama kita. Wahyu 22 ayat 3. Inilah pentingnya memahami kebenaran doktrin Ka'bah dengan benar. Karenanya doa kita adalah, berikanlah ya Bapa roh anakmu. Jangan ambil dari kami. Hiduplah dalam kami ya Yesus. Karena engkaulah jalan masuk yang baru kepada Bapa dan hidup kepada keselamatan. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, belajar tentang Ka'bah. Dan dari pendahuluan ini ada pesan penting, bahwa hati kami adalah bilik maha suci, di mana Yesus sebagai pengantara bekerja melayani kami. Bagaimanakah kondisi hati kami? Ini perlu menjadi perenungan bagi masing-masing sebagaimana kami hidup di penghujung akhir zaman ini. Hidup di masa hari pendamaian. Tuhan campur tangan agar kami sungguh-sungguh menilik, bermohon dan berdoa akan kehadiran roh anak Allah dalam hati ini. Bukan oknum lain, tapi Yesus Kristus. Sebab dialah roh jalan masuk kepada Bapa. Campur tangan agar masing-masing kami selalu meminta kehadiran roh Kristus dalam hidup ini. Agar hidup kami tidak hanya diubahkan, tapi dipersiapkan untuk kehidupan kekal. Tuhan beserta kami sepanjang hari Sabat ini. Tolong kami untuk lanjutkan pelajaran nanti sore nanti, agar kami semakin hari semakin mengerti akan rencana-Mu. Kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui satu jalan, satu nama, Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus,